Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariyanti Sriwardani dari SD Negeri Kedondong. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran yang pertama, CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal baik tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode bagja. Kanvas bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan memiliki keterampilan teknologi sesuai zaman. Pernyataan prakarsa perubahan mewujudkan karakter peserta didik yang religius melalui pembiasaan 5S dan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dalam menerapkan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Daftar tindakannya. Yang pertama, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Yang kedua, siapa saja yang dapat mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah? Daftar tindakan. Memetakan aset atau potensi yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah. Yang kedua, melibatkan kepala sekolah, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik untuk aktif menjadi teladan dan menuntun peserta didik dalam mewujudkan akhlak yang mulia. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, hal-hal baik apakah yang saya harapkan terwujud berkaitan dengan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan warga sekolah apabila pembiasaan 5S dan sholat berjamaah terlaksana dengan baik? Yang ketiga, hal-hal atau sumber daya baru apa saja yang bisa saya lakukan setelah harapan saya tercapai? Nah, daftar tindakannya. Yang pertama, membuat deskripsi atau gambaran tentang hal-hal baik jika tercapainya perubahan yang diinginkan. Yang kedua, membuat gambaran dan narasi apabila penerapan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah. Membuat gambaran hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah harapan tercapai. Membuat karya berupa poster atau lainnya sebagai pengingat atau motivasi untuk selalu berakhlak mulia. D. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya 5S dan sholat berjamaah atau beribadah di sekolah? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung usaha pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Yang ketiga, siapa saja yang akan dilibatkan? 4. Apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat rencana daftar atau hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah. Memberikan reward kepada peserta didik yang konsisten melakukan pembiasaan ini. Melibatkan seluruh warga sekolah dan menentukan indikator keberhasilan. A. Atur eksekusi.
Pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan yang bisa mengarahkan dan memonitoring penerapan pembiasaan 5S dan sholat berjamaah di sekolah? Bagaimana cara menjaga konsisten dan keberlanjutan rencana? Daftar tindakan bekerja sama dengan kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah atau stakeholder untuk memantau pelaksanaan 5S dan sholat berjamaah di lingkungan sekolah. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan refleksi setiap bulan dengan warga sekolah. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.